Damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Jumat 18 Desember 2020, Pekan Advent ketiga. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari terkasih, penginjil Matius hari ini mengisahkan peristiwa kelahiran Yesus dalam perspektif Yusuf. Hal ini tentu memiliki tujuan yang penting untuk menunjukkan bahwa Yesus benar-benar adalah keturunan dari Daud dan Dia yang menggenapi janji Tuhan sendiri. Yesus adalah buah dari Allah dan dari kemanusiaan. Pribadinya adalah benar Allah dan benar manusia, sempurna dalam keilahiannya dan dalam kemanusiaannya. Karena buah dari Allah benar dan manusia, maka manusia juga dipanggil untuk bekerja sama bagi kelahirannya. Seorang pria dan seorang wanita dipanggil dengan cara langsung untuk bekerja sama dengan Allah. Maria dan Yusuf dimintakan untuk bekerja sama demi keselamatan manusia dalam diri Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Maria telah dipanggil secara langsung oleh Allah melalui malaikat Gabriel, dan Maria menyatakan jawaban ya secara langsung. Sementara Yusuf berbeda, ia dipanggil dengan cara tidak langsung. Ia ditempatkan dalam situasi di mana Maria, tunangannya, sudah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dan ia tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Yusuf tidak mengetahui misteri yang sedang terjadi, namun ia harus bekerja sama untuk merealisasikan misteri ini. Yusuf adalah seorang yang baik. Ia tidak ingin mencemarkan nama baik Maria dan menyakitinya. Ia menemukan satu solusi yang sangat rasional dan baik bagi dirinya sendiri, tetapi tidak menghormati kehendak Allah. Ini bukanlah solusi yang sesuai dengan rancangan penyelamatan Allah. Pengalaman yang dialami dan yang dilakukan oleh Yusuf sering sekali terjadi dalam pengalaman manusia. Kita sebagai manusia sudah berpikir dengan baik akan satu solusi yang terbaik menurut pemikiran kita, namun belum tentu seturut kehendak Allah. Berangkat dari pola pikir yang rasional, sekalipun itu sempurna, tidaklah sama dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ada perbedaan dalam menemukan solusi. Apa yang ada dalam pikiran kita berdasarkan keinginan daging, sekalipun itu baik dan benar. Sementara apa yang datang dari kehendak Allah adalah keselamatan yang sesungguhnya, bukan saja bagi kita, tetapi bagi kemanusiaan seluruhnya. Yusuf harus lewat melalui kebenaran untuk sampai kepada ketaatan. Tahap ini tidak mungkin ditempuh tanpa intervensi dari Allah. Keterlibatan Allah sangat penting untuk mengintervensi dan memohon kepada manusia untuk menerima misteri dalam hidupnya dan menyerahkannya secara total tanpa menahan bagi dirinya sendiri.
Bunda Maria tidak seharusnya diceraikan secara diam-diam, ditolak dengan cara tersembunyi di hadapan mata dunia. Ia harus diterima sebagai mempelai yang sah dan dengannya merayakan perkawinan kudus. Tetapi Yusuf harus menghormati misteri bahwa Maria sampai kekal tetap sebagai perawan. Yusuf harus menolak keinginan untuk menjadi ayah secara daging, namun menjadikan Yesus sebagai keturunannya sendiri. Saudara-saudari terkasih, Allah senantiasa memanggil manusia untuk bekerja sama dalam mewujudkan kerajaan Allah. Panggilan dan penyingkapan Allah tampak dalam sakramen-sakramen, kitab suci, liturgi, devosi, ulah kesalehan lain, dan juga lewat saudara-saudari serta alam ciptaan. Di sana Allah sedang berbicara kepada kita masing-masing dan bersama. Allah meminta kita untuk bekerja sama dengannya dalam menciptakan suatu dunia yang damai dan harmonis. Saudara-saudari terkasih, dunia ini adalah rumah kita bersama. Maka mari kita baik pribadi maupun bersama menjaga dan memeliharanya. Dengan berkata ya pada panggilan Tuhan, menjadi bagian misteri dan karya keselamatan Allah. Sebaliknya, dengan berkata tidak, berarti kita sedang menutup diri dari misteri dan menolak untuk bekerja sama dengan Allah. Sebagaimana Yusuf, kita masing-masing diminta untuk membuka diri kepada pewahyuan Allah. Untuk tidak berjalan hanya dengan pikiran dan hati kita sendiri. Kebenaran alamiah tidak menghasilkan keselamatan ilahi, kekal, universal. Dan ini menjadi kesedihan paling besar dari manusia pada zaman ini, yakni ketertutupan dengan pikirannya sendiri, menjadi pribadi yang kebal dan tertutup terhadap setiap cahaya ilahi yang dicurahkan Allah ke atas setiap pribadi. Jika kita tidak membuka hati dan akal budi terhadap cahaya Allah, kita akan tinggal terbelakang dari misteri Allah, dan pada waktunya nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka kita akan berbahagia dalam perjalanan hidup kita karena kita yakin bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Selalu ada jalan bagi mereka yang percaya, yang membuka hati dan budi akan cahaya ilahi yang menerangi perjalanan hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut Dia yang akan datang, yang adalah cahaya kehidupan dan keselamatan kita. Amin. Tuhan memberkati kita.